Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali untuk bisa berjumpa lagi dengan Anda di acara Kurenungan Firman-Mu. Biar pagi ini kehidupan kita adalah kehidupan yang terus diubahkan oleh karena firman Allah berbicara buat kita. Menuntun hidup kita sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati Tuhan itu yang kita lakukan. Untuk itu mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Biar firman-Mu menjadi pelita buat kaki kami. Sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati Allah itu yang kami lakukan. Terus Tuhan berbicara dan koreksi hidup kami. Sehingga dari situlah kami mengalami pertumbuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan baca Alkitab kita. Di dalam Roma pasal 12 ayat 21. Dikatakan begini. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Alkitab jelas berkata, dikatakan janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Kenapa Alkitab mengatakan itu? Karena saudara, hidup Anda dan saya ini adalah kehidupan yang penuh dengan peperangan rohani. Ya, selama kita ada di dunia ini, iblis itu berusaha untuk menjatuhkan hidup kita. Dia mencoba membawa Anda keluar dari rencana Allah. Makanya itu ada hal tersembunyi bahkan yang sangat gak kelihatan, tapi itu disuntikkan dalam hati kita sehingga hati kita terjebak pada sesuatu yang jahat. Makanya Alkitab perlu mengingatkan, dikatakan begini, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Artinya gini loh, menangkanlah peperangan Anda dan menanglah terhadap sikap yang jahat dari hati kita. Yang pertama, menanglah terhadap sikap yang jahat. Karena hati kita ini cenderung digoda kepada hal yang jahat. Mudah sekali bagi kita iri, bagi kita marah, bagi kita tersinggung, ya kepahitan dengan orang lain, dengan situasi. Lihat cara orang bicara aja kita bisa tersinggung. Lihat orang lain bersikap, kita ini bisa tersinggung juga. Saudara, apa yang jahat itu sering sekali disuntikkan dalam hidup kita. Makanya tadi saya bilang bahwa hidup kita ini penuh dengan peperangan. Nah, karena itu Alkitab bilang menangkanlah. Ya, apa yang jahat itu. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Apa yang ada di hati kita. Karena itu untuk menjaganya, saudara. Sudah gak ada cara lain. Hiduplah di dalam hadirat Tuhan. Setiap hari mari kita mulai hidup kita dengan hadirat Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan, jagalah hatiku. Supaya ketulusan dan kejujuran itu yang terus mengawal langkah kakiku. Supaya apa yang baik, yang menyenangkan Tuhan itu yang ada dalam hidupku. Begitu kita keluar dari ruang doa, mungkin langsung ada banyak hal yang mencoba untuk membuat Anda jadi jahat hatimu. Tapi ingat, ya pagi tadi Anda berdoa, Tuhan jagalah hatiku. Nah, disitulah kekuatan daripada Tuhan yang akan menjaga hidup Anda. Karena itu di dalam peperangan rohani menangkanlah, ya kalahkanlah. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Ayo menangkanlah hidup hatimu, ya peperangan kita dari sikap yang jahat. Justru hati kita akan berbalik menjadi hati yang baik. Amin. Lalu yang kedua apa? Hiduplah dengan roh yang berlawanan dengan dunia ini. Tadi saya bilang, saudara, dunia ini akan mempengaruhi kita dengan roh-roh yang jahat. Sehingga kecenderungan hati kita pun jadi jahat. Makanya itu yang kedua. Dikatakan hiduplah dengan roh yang berlawanan. Dengan dunia ini. Saudara, ini adalah keputusan. Setelah Anda tadi berdoa, mengalami peperangan rohani. Maka gaya hidupnya juga harus berubah. Kita harus memenangkan dengan cara apa? Hidup dengan roh yang berlawanan. Apa yang dunia tawarkan? Anda tahulah. Dunia yang menawarkan kedagingan lah. Mungkin menawarkan perselingkuhan. Menawarkan hal yang jahat, ya, iri hati, kemarahan, saudara, pemberontakan. Saudara, perlu kita meletakkan hidup kita untuk hidup berlawanan dengan dunia ini. Ya, kalau saya percaya kalau kita hidup berlawanan, tentunya mungkin ada banyak resiko yang kita akan hadapi karena dunia itu tidak suka kebenaran. Kalau Anda hidup dalam kebenaran, maka kebenaran yang Anda hidupi itu akan melukai dunia. Untuk itu jangan kaget. Dunia akan semakin membenci kita karena sesuatu yang benar. Ketika Anda hidup benar, Anda dibenci. Ketika Anda hidup benar, Anda diolok-olok orang lain. Itu hal yang normal.
Karena apa? Karena memang dunia tidak pernah suka akan kebenaran. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa perbedaan antara orang-orang yang mengasihi dengan Tuhan atau orang yang mengasihi dunia itu jelas di sini. Jangan takut. Karena apa? Roh Allah menyertai kita. Perlindungan daripada Allah menyertai kita. Jangan turunkan standar firman Allah demi menyenangkan orang lain. Saudara perlu ambil keputusan. Saya mau menyenangkan Tuhan. Di apapun situasi ini. Makanya itu saya tadi bilang, kenakanlah roh yang berlawanan, kehidupan yang berlawanan dengan dunia. Kalau dunia ini penuh dengan pemberontakan, hiduplah taat dengan Tuhan. Ketika dunia ini tidak setia, jadilah setia. Amin, saudara. Ketika dunia ini tidak tulus, jadilah tulus. Ketika dunia ini penuh dengan kebohongan, dusta, jadilah jujur. Ketika dunia ini penuh dengan kesombongan, jadilah kerendahan hati. Saudara, itu yang terus perlu kita tanamkan di hati kita. Saya percaya untuk keputusanmu hidup benar, Anda akan diingat oleh Tuhan. Tuhan tuh mengingat kehidupan yang benar. Mata Tuhan tuh tertuju kepada kehidupan yang benar. Jadi apapun yang Anda lakukan ketika kebenaran itu yang kita lakukan, itu tidak akan pernah sia-sia. Sebab mata Tuhan tertuju kepada Anda. Kalau mata Tuhan tertuju kepada kita, maka berkat, perlindungan, mujizat itu akan kita alami. Jadi jangan takut untuk hidup benar. Ya, jangan takut itu hidup berlawanan dengan dunia ini, sebab apa? Berkat Allah menanti hidup Anda. Amin. Lalu yang ketiga, hidup itu harus jadi terang, jangan ikut jadi gelap. Amin. Hidup itu harus jadi terang. Seterang sedikit aja, terang itu akan mengusir kegelapan. Dunia ini adalah dunia yang sudah gelap. Ya, kecenderungan hati mereka gelap. Semua yang ditawarkan oleh dunia ini kegelapan. Pingin sama dengan yang lainnya. Tapi kita anak-anak Tuhan. Saudara, jadilah terang. Jadilah terang. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Karena itu Alkitab ini mengatakan, saudara. Bahkan di dalam Roma tadi pasal 8 ayat 19. Roma 12 ayat 19 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Saudara, Alkitab mengajarkan jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tetap stay di dalam kebaikan. Terang itu harus nampak. Makanya keputusan Anda untuk tetap dalam terang itu akan membuat Tuhan yang akan membela hidup Anda. Ya, pembalasan itu bukan haknya kita, pembalas itu haknya Tuhan. Biarkan kasih tempat. Kalau Anda membalas, maka Anda di mata Tuhan sama jahatnya. Kalau Anda merasa dijahati orang lain dan Anda membalasnya, maka Anda juga di mata Tuhan kita sama-sama jahatnya. Maka hukumannya bagi dua-dua. Tapi hari ini kalau Anda belajar mengampuni, lalu Anda datang kepada Tuhan. Anda datang kepada Tuhan dan Tuhan mendengar doamu karena perlakuan yang tidak adil, tapi di tengah-tengah perlakuan tidak adil Anda mengampuni. Itu kalau Tuhan mendengar doamu, itu bahaya bagi orang yang melakukan kejahatan dalam hatimu. Karena musuhnya bukan Anda, tapi musuhnya adalah Tuhan. Itu namanya pembalasan, itu haknya Tuhan. Karena itu berilah kesempatan, berilah hatimu ini tetap menjadi baik, sebab pembalasan itu haknya Tuhan. Tuhan yang akan menghakimi umatnya. Karena itu tugas kita adalah jaga hati kita. Jadilah terang. Karena terang itu akan mengusir kegelapan. Amin. Karena itu terus biar firman Allah ini menjadi kekuatan buat hidup kita. Amin, saudara. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Terus kami hidup di dalam kebenaran. Kami tahu bahwa kehidupan kami adalah peperangan rohani. Iblis berusaha untuk menarik kami keluar dari rencana Allah. Tapi ini keputusan kami. Kami mau menyenangkan Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk terus berdiri dalam kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, yang berdoa untuk orang-orang yang hari-hari dalam pergumulan. Tuhan, Kau yang memberikan kekuatan. Biar pilihan hati mereka adalah pilihan yang baik untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih buat waktu ini. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Biar firman Allah menjadi kekuatan buat hidup kita. Untuk kita memilih apa yang benar, apa yang baik di hadapan Tuhan. Saya percaya perlindungan, kekuatan, berkat Tuhan akan menaungi Anda. Nah, untuk itu terus ikuti acara Kurenungan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi
waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube GMS Kalimantan. Saudara yang belum subscribe silakan subscribe supaya Anda terus terupdate di acara-acara rohani yang pastinya akan memberkati hidup Anda. Karena itu tetap semangat menghadapi hidup Anda, jagalah hatimu biar apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia itu yang dihasilkan di hati kita. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.